Oke, kita lanjutkan untuk yang sains. Unit 7 ya. Acid and alkali. Acid ini berarti adalah asam. Many things contain acid. Some food contain acid. They have sour, sharp, and tangy taste. Lemon and limes taste sour. They contain citric acid. This is weak acid. Jadi ini berbagai bahan yang mengandung sifat asam. Ada yang asamnya asam lemah, ada yang asamnya asam kuat. Beberapa asam itu ternyata berbahaya karena memiliki sifat korosif atau merusak sifatnya. Kalau kena logam, biasanya logamnya bisa berkarat atau keropos lama-lama. Kalau kena kulit, kadang bisa iritasi atau merah-merah gatel gitu ya. Demikian juga dengan alkali atau yang disebut sebagai basa atau base boleh. Itu contohnya adalah pada bahan-bahan ini, sabun, odol, deterjen, dan sebagainya. Strong alkali get on your skin juga bisa membuat kulit itu rusak kalau kena kulit. Kalau alkalinya alkali yang kuat. Contohnya ya misalkan deterjen gitu ya. Deterjen kalau kena kulit dalam jangka waktu yang lama nanti kulitnya juga akan lama-lama rusak. Untuk kalau kalian bekerja di laboratorium yang berhubungan dengan asam dan basa, maka di sini ada beberapa cara agar kita lebih safe atau lebih aman. Menggunakan safety glasses, terus jaga jarak, supaya nggak kecipratan gitu ya. Terus ini, penggunaannya juga harus hati-hati. Bagaimana menuangkan, bagaimana menutup kembali botolnya. Nah, bagaimana kita mengecek alkali atau mengecek asid? Itu bisa kita lakukan dengan yang namanya indikator. Indikator nanti ada dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Yang indikator alami nanti bisa dibuat dari red cabbage, blackcurrant, atau beetroot. Nah, caranya tinggal diteteskan aja. Nanti ke cairan-cairan. Kalau dia berubah warna, maka ada indikasi dia asam atau basa. Nanti ada proyeknya untuk ini, untuk sainsnya. Di akhir nanti saya akan kasih proyek untuk pengetesan asam dan basa. Yakin? Lama habis dites itu, misalnya airnya habis dites itu boleh diminum, misal? Boleh. Tapi emang misalkan deterjen gitu, kamu mau minum deterjen? Tidak, kayak air. Nah, kalau air mungkin boleh. Deterjen. Boleh. Karena indikatornya ini juga indikator alami kan, cuma red cabbage, cuma beetroot. Jadi ya kayak kamu campur sama red cabbage saja. Ya rasanya nanti rasa sayuran. Atau dengan indikator buatan yang disebut sebagai litmus, kertas litmus. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kertas lakmus. Kalau kertas litmus itu ada dua warna, yang satu warnanya merah, satunya warnanya biru, blue and red. Nanti kalau kedua warna ini menjadi merah, maka tandanya bahan itu bersifat asam. Merah semua asam. Kalau biru semua, maka benda itu akan bersifat basa atau alkali, base. Kalau tidak ada yang berubah, merah tetap merah, biru tetap biru, maka tandanya benda itu adalah netral. Tuh.
Ini cara penentuan suatu benda dengan kertas litmus. Mister kok PC sampai 111. Iya, kan babnya banyak. Mister, aku mau tanya, Ya, Mister. hari ini kita harus sampai 111 loh. Enggak kok, sampai 96 doang. Mister, aku mau tanya. Enggak. Iya, kenapa itu? Nek ndak salah ada sebuah cairan toh, Mister. Iku iso jadi contohnya. Aku naruh darah di ranjangku terus tak bersihne. Nah, lek misalnya tak tuang nih cairan itu di ranjangku iku dia Ngedetek, iki nyala. nyala. Iya, Oh, gitu. ada. Itu jadi koyo cairan yang digunakan polisi untuk menangkap penjahat itu cairan apa tuh, Mister? Kok keren. Fosfor. Nanti bereaksi Fosfor. dia. Fosfor. Susahkah buatnya itu, Mister? Ya susah lah pasti. Tergantung sih kamu ngomongnya susah ke siapa. Kalau kamu ngomongnya ke mister ya susah. Tapi kalau kamu ngomongnya ke expert ahli kimia ya gampang. Tergantung kamu ngomongnya ke siapa. Nek campur-campur ngono tok. Oke. Nanti ada juga yang disebut sebagai universal indikator di 7.3 ya. Ini malah bisa menentukan pH-nya atau tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda. Yang harus dihafal adalah ini, yang di dalam tabel. Warnanya apa, artinya apa. Red itu strongly acidic, berarti asam yang kuat. Kemudian yellow itu asam lemah. Green itu netral. Kalau blue berarti basa lemah. Dan purple ini berarti basa kuat. Ya, dicelupin ke kertas nanti jadinya kayak gini ya. Ini merah, terus kemudian ini yellow, green, blue, purple. Modelnya. Itu apa itu, Mister, yang dicampurin, Mister? Kenapa? Ini namanya universal indikator. Ini. Untuk mengetahui berapa tingkat pH-nya. pH itu yang menentukan dia itu asam atau basa. Tuh. Ini kalau contohnya nih. asamnya tinggi itu pH-nya berapa? Gini. Ini contohnya gini. Ini pH-nya mulai dari 0 sampai 14. Kalau dia semakin ke ungu, semakin ke 14, itu maka dia semakin basa. Kalau pas 7 berarti netral. Kalau dia semakin ke 0, angkanya kecil-kecil, 0 sampai 6, ini berarti dia bersifat asam. Ya, berarti kalau di sini masih asamnya asam lemah. Gitu ya. Jadi kalau sampai 0 itu asam kuat. Asam kuat. Kalau sampai 14 itu apa yang kuat? 14 basa kuat. Basa kuat. Kebalikannya asam. Mister. Ya. Cairan fosfor kok dijualnya murah tuh, Mister? Ya, nggak tahu, Mister, nggak pernah dagang fosfor. 17.000, Mister. 17.000 berapa? Berapa mili? Apa? Berapa mili? 17. Oke, balik ke sini ya. 7.4. Penetralan. Penetralan terjadi ketika kita mencampurkan antara asam dan basa untuk membuat larutan menjadi netral. Jadi kalau asam dan basa kita campurkan, nanti kandungannya akan menjadi netral asal ukurannya tepat gitu ya. Ini cara-cara pencampurannya. Nanti bisa kamu baca dari bukumu. Mister, aku izin ke toilet. Kenapa? Ya. Oke, yang penting tadi dari universal indikator ya. Terus kemudian mungkin contoh-contohnya ini. Contoh-contohnya yang benda-benda yang memiliki sifat asam itu apa aja, itu perlu kamu tahu. Jadi kayak pasta gigi, kemudian beberapa obat untuk penyakit MAH misalnya. Obat untuk penyakit MAH itu asam atau basa?
Asam, Mister. Asam. Orang yang kena penyakit MAH itu karena apa sih? Ke asam lambung loh. Nah, Asam asam lambung. lambung. Berarti kan asam lambungnya keluar kan? Terus mau kasih obat, obatnya asam lagi. Ya tambah jedot. Tambah parah, muntah getih tambah. Muntah gede. Ya berarti dia harus bahasa yang menetralkan Muntah asam. darah gitu loh, Mister. Kok muntah getih itu kan enggak sopan. Jadi dia harus basah yang menetralkan. Jadi kalau obat MAH ya dia pasti sifatnya basah, bukan asam. Oh, jadi pakai obat basah. Asam lambung. Asam Udah lambung asam ini lambung emangnya dikasih asam disebabkan lagi. apa, Mister? Ini beberapa penggunaannya. Juga digunakan untuk pertanian ya. Pada beberapa area itu tanahnya Wah. sangat sifatnya asam. Sehingga tanaman itu susah untuk berkembang di situ. Nah, biasanya nanti farmernya atau petaninya menyemprotkan lime ke soil itu untuk menetralisir. Gitu. Mister, Ya. lah kita kan minum obat yang digunakan sama petani itu. Lah berarti kita minum. Ya kan kamu cuci dulu toh. Emang kalau kamu beli apa-apa nggak kamu cuci? Tapi kalau langsung? orang yang nggak tahu masuk mulut langsung itu gimana, Mister? Loh ya salah ya masuk mulut. Loh, kok salah? Ya salah sing buat. Ya enggak toh, ya salahnya Salah sing orangnya yang dagang makan. berarti. Gimana? Nanti udah dibuat dengan begitu Salah sing dagang no, masa bersih, tapi obat kamu dicampur tetap nggak ambek jaga kebersihan tangan, terus kamu makan pakai tangan. Masa yang disalahkan orang yang obat jual? dicampur ambek tanah gue. Ya salah sing buat. Oke, ini nanti 7.6 ini nanti lebih kita ke proyek aja. Ini Proyek apa? proyek science. Sains. Iya. Kayak gimana? Es batu. Ya nanti. Oke, sampai situ untuk dari buku Cambridge-nya. Tadi sudah dikasih tanda ya, universal indikator tadi ya. Itu bakal keluar di worksheet sama DT. Ini? Enggak, yang tadi, yang universal indikator warna-warna. Oke, kita lanjutkan. Aku benci science sih. Masih ke classification of matter, masih sama tentang asam dan basa tadi. Kalau kemarin kita misalkan membuat larutan garam, garamnya ini disebut sebagai zat terlarut, sedangkan solvent ini adalah waternya. Untuk airnya ini kita sebut sebagai pelarutnya. Sehingga campuran antara garam dan air ini disebut sebagai larutan. Larutan asam. Ini adalah contoh-contoh berikutnya. Asam, basa, dan garam. So. Asam di sini ada HCl, kemudian basa NaOH, dan NaCl untuk garam. NaCl ini garam dapur. Natrium klorida. Ini contoh. Ciri-cirinya sudah Mister rangkumkan di sini untuk asam. Ini ada 1, 2, 3. At least kamu hafal 3 ini ya. Basa juga gitu, ada 3. Dari rasanya, berarti asam itu rasanya ya asam, sour. Terus kemudian dia mengubah litmus biru menjadi warna merah. Yang tadi, yang Mister terangkan. Terus kemudian react with some metal to produce H2 atau hidrogen. Ini maksudnya membuat rusak metal atau membuat metal itu bisa berkarat atau keropos. Metal. Ya, logam. Dissolve carbonate salt. Ini boleh kamu hafalkan. Tapi yang paling penting 3 ini. 1, 2, 3. Ini bereaksi dengan garam karbonat.
bisa menghasilkan CO2. Terus untuk basa, di sini contohnya sabun ya, base atau alkali, itu ya ciri-cirinya bitter, berarti pahit. Kalau kamu makan sabun, itu pasti rasanya pahit. Oke, kamera. Terus dia akan mengubah kertas litmus merah menjadi biru. Terus kemudian licin kalau disentuh di tangan. Ini tentang asam dan basa. Asam lambung ada di sini. Tingkatnya ada di 0 sampai 1. Kemudian di sini ada lemon, ada anggur, terus ini tomat, apa nih, banana, terus susu. Baru yang netral adalah pure water, tapi waternya harus pure ya. Bukan water yang sudah terkandung garam atau terkandung apa. Terus kemudian di sini ada telur, kemudian ada baking soda, ini sudah mulai basah, kemudian sabun, amonia, deterjen, pemutih juga termasuk. Terus ini apa nih? Cleaner, pembersih. Mister, apa itu tulisannya kok oven cleaner? Iya, pembersih oven. Maksudnya yang disemprot-semprot dulu. Ya semua pembersih rata-rata basah sih. Mulai dari sabun itu kan udah pembersih semua kan. Rata-rata dia bersifat basah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang asam dan basa? Enggak? Ini semua masuk ke DT. Iya. Oke. Jadi kita proyeknya apa ini, Mister? Belum, sabar. Buat mentondang wis sabar. Udah ya. Akhirnya itu susu, ternyata bleach. Bleach. I want to eat. Jangan diminum loh. Pengen minum susu. Susu di sini justru dia lebih asam. Asam tapi sedikit. 6 kan, antara 6. Tapi aku kok tiap hari minum susu kok nggak kerasa asam, Mister. Ya karena sedikit. Cuma 6. Pisang aja kita masih belum kerasa loh. Pisang belum kerasa kan? Mister. 5 belum kerasa. Kalau Mulai minum kerasa itu asam mungkin tomat. lambung, Tomat iya. mungkin kerasa dikit. Karena ini udah 4. Asam lambung dia, Mister. Kenapa? Minum asam lambung. Minum asam lambung. Ya luka lambung. Kayak kena mah. Bayang nih, buat cuti apa? Ya pasti Loh, Mister. ini banget, apa asam banget. Kan pernah tuh asam lambung naik ke mulut. Terus kan mungkin kamu pernah merasakan kan asalnya kan juga asam banget. Enggak, pernah. Jangan disemprotin kayak dinosaurus itu ya. Cerot gitu nanti rusak semua. Oke, kita lanjutkan. Cara pemisahan campuran. Pemisahan campuran pertama ada sieving atau pengayakan. Ini dilakukan untuk memisahkan dua benda padat, dua solid, yang satu large particle, satu small particle. Contohnya sand and rock. Nah ini kalau kita ayak nanti bisa kepisah antara sandnya sama rocknya. Rocknya ketinggal di sini, sandnya turun ke bawah. Yang kedua adalah filtration. Filtration penyaringan dalam bahasa Indonesia. Ini untuk memisahkan benda padat dari benda liquid, dari cairan. Contohnya memisahkan pasir dengan water, dengan air. Memisahkannya bisa dengan cara disaring. Nanti pasirnya ketinggalan di saringannya ini, di filternya, terus kemudian airnya turun ke bawah. Berikutnya untuk memisahkan yang bentuknya adalah larutan, yang lebih kecil partikelnya, misalnya seperti garam dan air pada air laut. Nah itu nggak bisa dengan filtration, karena garamnya itu terlalu kecil partikelnya. Maka kita bisa gunakan distillation, atau pemisahan yang berdasarkan pada perbedaan titik didih.
Jadi bentuk alatnya seperti ini. Nanti ini dididihkan, maka dia airnya akan menguap naik ke sini, kemudian di sini didinginkan airnya. Didinginkan, maka dia akan jadi air lagi, garamnya tertinggal di sini. Jadi ini adalah pemisahan garam dengan air. Bedanya distillation dengan evaporation yang dilakukan oleh petani atau nelayan di tepi laut. Bedanya apa? Sama petani garam. Ada yang tahu bedanya distillation sama evaporation? Kan cara petani mendapatkan garam dari air laut itu kan dengan evaporation. Cukup dijemur aja, nanti airnya menguap, terus kemudian mereka dapat garam. Bedanya sama distillation apa? Ada yang tahu? Gimana, Yuri? Enggak. Enggak. Jadi Oke. aku tadi mau ngomong, aku pernah dengar distilasi itu kayak lebih cepat dibandingkan evaporasi. Gak usah. Bisa, karena ini langsung dididihkan dengan apinya kan, apinya langsung. Sedangkan kalau evaporasi kan menunggu sinar matahari gitu. Tapi yang lebih penting adalah pada produknya. Produknya berbeda. Produknya berbeda seperti apa, Mister? Kalau evaporation, nanti kamu cuma dapat garamnya saja. Sedangkan airnya itu hilang, menguap. Sedangkan kalau distillation, nanti kamu bisa dapat dua-duanya. Bisa dapat air murninya, sama bisa dapat garamnya. Jadi sekarang tugas kita apa, Mister? Oke, jelas perbedaan antara evaporation dan distillation? Evaporasi. Penguapan dan distillation. Jadi kalau misalkan ini sering keluar di ujian nasional dan soalnya cukup menjebak. Kalau soalnya begini, cara mendapatkan garam yang dilakukan oleh petani garam di tepi laut adalah dengan cara apa? Nanti pilihannya ada distillation, ada evaporation, ada penguapan. Yang kamu pilih adalah yang mana? Kalau petani garam, dia pasti evaporation atau penguapan. Tapi kalau pertanyaannya gini, untuk memisahkan air laut menjadi air dan garam, maka dilakukan teknik pemisahan dengan menggunakan metode titik-titik. Maka jawabannya adalah distillation, bukan evaporation. Itu bedanya. Udah? Oke, Mister. Nanti Ya, dikasih kalau tahu. Mister sudah tekankan di sini ada kemungkinan keluar di DT ya. Oke, untuk separation technique Q yang menggunakan perbedaan solubility itu disebut sebagai kromatografi. Ini digunakan untuk mendetek level alkohol di aliran darah salah satunya. Juga bisa digunakan untuk mendeteksi penggunaan narkoba atau di ilmu forensik. Kemudian juga untuk menentukan level polusi pada water supply. Water supply apa sih? Penyimpanan air. Pada penyimpanan air itu nanti kan ada level polutannya atau level polusinya sampai seberapa. Contoh kromatografi. Kenapa? YouTube. Ada YouTube ya. Kok ya buka. Habis ini kita lihat cara kromatografi bekerja pada YouTube itu. Daripada cuma gambar, kalau gambar itu untuk kromatografi, Mister kurang ini. Kurang jelas. Bagaimana ya? Oke, ini Mister tidak akan
memperlihatkan keseluruhan, tapi cuma cara-caranya aja. Karena ini lengkap kayaknya, nanti ada hitung-hitungannya, kita nggak usah pakai hitung-hitungan seperti itu. Ntar kamu masuk ilmu forensik lama-lama. Jadi ini cuma prosesnya aja. Ada bahan. Mau duduk. Oke, pada intinya nanti diberikan suatu kertas seperti ini, kemudian cairannya itu dites supaya meresap ke kertasnya itu. Nanti masing-masing larutan ini akan memberikan hasil yang berbeda. Ada yang nanti tinggi banget, ada yang sampai segini, ada yang rendah banget. Nah, ini menunjukkan substance atau zat yang berbeda. Nanti mereka ada panduannya. Jadi kalau warna sekian, diukur berapa panjangnya, terus ada dimasukkan rumus, nanti ketemu ini substansinya itu apa, yang dipakai sama orang apa. Misalkan orangnya pakai narkoba gitu ya, ada urinnya, ada air kencingnya, maka bisa dites lewat ini juga salah satunya. Ini lanjutannya tentang penghitungannya sih, jadi nggak perlu sampai penghitungan, cuma harus tahu konsepnya aja. Mister, tadi kalau ada orang yang pakai narkoba itu ditesnya itu kayak gimana? Ya itu tadi, dari urin, dari air kencingnya. Air kencing. Kenapa? Iya. Oke, untuk project nanti kalian akan melakukan pengujian asam atau basa. Aku enggak punya Bahannya bahan-bahannya. yang dimiliki adalah ekstrak kunyit atau kubis kol merah, tadi red cabbage ya, atau ekstrak bunga kembang sepatu. Kalian boleh milih. Kayaknya sih, menurut Mister yang lebih gampang untuk didapat itu adalah ekstrak kunyit atau kubis kol merah. Tapi kalau kalian misalkan di rumah ternyata punya bunga kembang sepatu, it's okay. Ya. Caranya tinggal masukin kunyitnya ke dalam air gitu. Sebentar, dengerin dulu. Nah, nanti ekstrak kunyit ini ketika dimasukkan, ini nanti tentunya dihalusin sampai keluar cairan-cairannya gitu ya. Dicampur sama cairan air gitu. Kalau kita campur, nanti akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam. Kalau kamu campur ke larutan asam, nanti larutan asamnya akan berwarna
berubah warna jadi kuning cerah. Ekstrak kunyit tok boleh enggak, Mister? Mana? Pakai ekstrak Boleh, kunyit ini tok. milih kok nanti. Kamu boleh pakai yang nomor 1, pakai 2, atau pakai 3. Terus kalau larutannya basah, nanti warnanya jadi jingga atau orange. Kalau Air kamu pakai perasan ubeskol merah, jeruk. nanti kalau Air asam sabun. warnanya merah. Oke. Kalau basahnya lemah, bisa nanti warnanya hijau. Kalau kuning nanti jadinya basah kuat. Ini sudah ada ininya Kalau di sini sudah ya. dikasih 3 bahan air mineral, air perasan jeruk, air sabun deterjen, terus habis itu dikasih ekstrak kunyit, terus diapain? Ya udah di video ketika kamu ngasih. Tenang, Mister masih nerangin soal nomor 3. Terus kalau ekstrak bunga kembang sepatu, nanti akan menghasilkan warna merah cerah jika larutannya asam. Terus jika warnanya hijau, itu berarti larutannya basah. Oke, ada yang tanya kan? Ya, aku mau nanya, kunyitnya tuh harus, misalnya aku milih kunyit tuh, kunyitnya tuh harus dikupas dulu. Maksudnya kayak diwarnai dari kulitnya apa enggak usah? Atau enggak usah? Pokoknya yang dibutuhkan adalah cairannya, ekstraknya. Oh, Mau cairannya. kamu kupas, Gitu ya? langsung kamu deplok, atau kamu Pakai kupas gogel dulu, ini kamu pasti. deplok, nggak masalah. Pokoknya cairannya, ekstraknya. Loh, Mister, are, maksudnya air perasan Oh iya, jeruk tuh oke, gitu. oke. Dikasih Bentar ya. perasa jeruk gitu tuh. Mister, bentar, Air. aku mau mengambil sesuatu. Gogel. Oke. Kemudian bahan yang akan diuji nanti adalah air mineral biasa. Jadi kamu beli air mineral, bukan air yang kamu masak dari air ledeng ya, tapi air mineral. Boleh sembarang mereknya, sembarang, mau Aqua, mau Club, mau apapun boleh. Kayak air galon boleh, Mister. Air dari galon gitu diisi gitu. Galonnya galon isi ulang atau galon air mineral? Ya galon asli, bukan isi ulang. Enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa berarti. Itu, terus kemudian air perasan jeruk. Terserah jeruknya, mau jeruk manis boleh, jeruk nipis boleh. Oh, jeruk. Oh, oke. Tak pikir Kamu mau air jeruk dicampur bali juga ambil boleh. perasa jeruk gitu. Tak pikir. Pokoknya jeruk. Oke. Terus yang ketiga nanti menggunakan air sabun. Jadi air kamu campur sama sabun atau kamu campur sama deterjen. Boleh milih salah satu, sabun atau deterjen. Ya udah, itu air mineral, air Tentunya perasan jeruk, ini air nyampurnya sabun, jangan campur. dikit ya. Nanti kamu misalkan airnya 1 gelas, deterjennya cuma 3 butir gitu. Nggak ngefek. Ya deterjennya kalau 1 gelas setengah scoop atau 1 scoop. Kayak gitu. Ini kurang, nanti Mister juga pengen kamu mendeteksi untuk air garam. Jadi mineral terus ditambahin garam. Terus diaduk. Jadi larutan garam. Jadi ada Ada 4 ya. bahan yang diuji 4 no, Mister. 4. Oke. Nanti sekilas caranya, berarti kamu kalau sudah dapat ekstraknya, terus kamu mulai shoot pakai video, tentunya harus kelihatan kamunya. Nggak boleh cuma tangan doang. Enggak? Nanti kalau cuma Takutnya tangan gitu. doang, takutnya itu kamu ngambil video dari mana, nggak tahu. Ya, harus kamu ada di situ, terus kamu campurkan. Kamu campurkan ekstrak kunyitnya ke air mineral, terjadi apa? Kemudian ekstrak kunyitnya ke air perasan jeruk, terjadi apa? Ke deterjen terjadi apa? Ke air garam terjadi apa? Seperti itu. Loh, Itu Mister, tentang pembuatan videonya. Lele tunjuknya tangannya tuh ketok bajunya Nobel lu piye. Bajunya Nobel jangan-jangan kamu ini, nanti Fiori yang kerja. Kamu bayarin. Enggak. Fiori tak bayarin 2 juta kerja tugasku gitu. Langsung minta-minta tuh Fiori. Bayarin Kok iso Fiori. bayari lo? Ya siapa tahu kamu sultan gitu kan. Oke, Bisa. itu ya. Nah, tenang saja, tugas ini nanti pengumpulannya masih Sabtu minggu depan. Terus kamu juga nanti masih menunggu form laporan dari Mister. Jadi nanti Mister kasih form laporannya, isinya tentang ada teknik untuk ininya, measurement-nya di situ. Kemudian juga ada
observasinya gitu. Jadi sesuai dengan langkah-langkah measurement yang kita pernah bahas, ada observasi, interference, kemudian nanti ada communication atau communicating gitu. Communicatingnya ya ketika nanti kamu di video menjelaskan sambil kamu mencampurkan itu. Misalkan kamu mencampurkan gini, terus terjadi perubahan warna, kamu bilang terjadi perubahan warna ini menunjukkan bahwa air mineral itu apa, atau air perasan jeruk itu bersifat apa. Itu sudah communicating. Oke? Mister, aku udah selesai latihan soalnya. Latihan soal worksheet. Ya. Oke, itu untuk besok. Kita akan bahas besok. Oke, ada lagi yang tanyakan? 2 minutes. Ini nanti akan Mister rangkumkan lagi di formnya. Nanti Mister buatin formnya. Jadi kamu bisa tahu nanti langkah kerjanya seperti apa. Formnya kapan dikirim? Kemungkinan besok. Kemungkinan. Formnya tentang apa sih? Formnya tentang project. ini, iya project. Oke, Mister, bye-bye. Mulai dari caranya, bahan dan alat yang dibutuhkan dan sebagainya. Termasuk ini nanti Mister cantumkan juga. Supaya kamu bisa tahu, oh perubahannya apa. Oke, udah ya? Kalau sudah, kita berdoa, terus kita... Tunggu, Mister. Iya, Aku punya pertanyaan. Udah punya weekly belum untuk minggu depan? Weekly untuk minggu depan? Belum dong. Biasanya keluarnya hari Kamis, kalau nggak hari Rabu. Mister tahu nggak minggu depan ada DT apa selain PKN dan Science? Nggak tahu. Oh. Hah? Besok DT PKN sama Science minggu depan. Ya, Senin. Yang PKN udah pasti ya? Iya. Udah pasti Senin ya? Iya, sudah. Seandainya nanti keberatan. kalau misalkan digeser, itu ya materi sains kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Gitu. Tapi dia tidak masuk ke DT yang kali ini, tidak masuk ke DT 1. Kan 2 minggu lagi ada DT PI. Ada DT apa? PI katanya deket TPTS PI. loh bukan ya? Oh. Enggak tahu itu nanti Mungkin tanya ke 2-3 misternya sendiri. Ya, Oke, Mister. yuk kita berdoa dan kita akhiri. 2 kali. Jangan bilang minggu depan ada DT prakarya. Oke, kita berdoa. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu setelah sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah belajar tentang matematika dan sains. Kiranya Engkau memberikan pengetahuan, hikmat, pemahaman kepada kami, agar kami dapat lebih memahami dan lebih mengingat akan materi yang sudah kami pelajari. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, dan semua teman-teman kami. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Oke.